Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Kifar Ahmad, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya sedang duduk di semester 3. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membahas mengenai sistem informasi keuangan, yaitu berkaitan tentang analisis proses alur atau eh, menganalisis aplikasi, lebih tepatnya menganalisis aplikasi perbankan untuk bank konvensional. Untuk itu di sini juga saya akan membahas sedikit banyaknya fitur-fitur yang bisa digunakan, apa yang menjadi keunggulan untuk bank tersebut, dan tentu akhir outputnya kita bisa tahu gitu bahwa nanti kita bakal ngebuat sistem itu secara akuntansi melalui eh, beberapa model-model teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, sebagai mahasiswa sistem informasi bisa mewadahi infrastruktur informasi teknologinya untuk perbankan dan lainnya gitu yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Nah, mungkin bisa teman-teman simak ya di video selanjutnya. Oke, berikut tampilan depannya nih. Jadi di BCA Mobile ini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama M Info, kedua M Transfer, ketiga M Payment, keempat M Commerce, ketiga ada Catalyst, kelima ada Catalyst, keenam ada M Admin, selanjutnya ada BCA Keyboard, ada Flash, bagi-bagi lifestyle. Nah, untuk di bawahnya ini ada Home, transaksi, kris, dan notifikasi, kemudian untuk informasi akun saya. Nah, untuk pertama kita lanjut ke info ya, M info. Kita dapat lihat di sini M info pertama ada info saldo. Info saldo itu jadi berapa sih saldo yang di dalam ATM ini. Jadi ya kalau misalnya ini nanti database itu memperlihatkan bahwa info saldonya gitu diperhitungkan ketika ditarik uangnya dan dimasukkan uangnya gitu untuk transfer dan untuk ditabung. Nah, atau mengambil uang gitu di BCA itu perlu konfigurasi internet untuk menghubungkan M-banking dengan ATM mesinnya. Selanjutnya itu ada mutasi rekening. Nah, untuk mutasi rekening itu jadi ingin mengetahui gitu bagaimana riwayat-riwayat pemasukan atau pengeluaran kita selama bertransaksi di BCA ini gitu. Selanjutnya ada rekening deposito. Ketika kita ingin deposito juga nanti ada khusus gitu. Jadi dibedain kalau deposito sama di rekening rekening biasa. Info selanjutnya ada info reward juga. Info reward BCA tuh ya di BCA ini biar pelanggannya tuh selalu menggunakan layanan gitu. Jadi ada reward di BCA supaya supaya pelanggan BCA atau pemilik kartu BCA ini merasa di merasa di kayak, oh saya tuh khusus gitu, saya tuh pelanggan khusus milik BCA tuh. Jadi ada khususan bahwa BCA tuh memberikan rewardnya. Setelah itu ada info reksadana. Nah, jadi karena BCA ini juga base-nya juga ada mengenai saham, ada mengenai investasi. Yang pertama itu ada deposito, yang kedua juga ada reksadana. Di sini ada NAB reksadana, ada saldo reksadana, ada info course. Terus di sini juga ada info RDN. Nah, RDN-nya info saldo sama mutasi rekeningnya nanti bisa dikoneksikan dengan reksadana. Ketika kita mau membeli reksadana, kita harus memiliki rekening RDN dulu gitu, teman-teman. Satu ada info KPR. Nah, untuk KPR ini untuk peminjaman ya. Inquiry peminjaman. Di sini untuk teman-teman misalkan mau minjam, mau bangun rumah, mungkin bisa berkolaborasi dengan BCA untuk didanai. Nah, itu di info KPR. Selanjutnya ada info kartu kredit. Nah, selanjutnya juga BCA ini memberi kartu kredit. Kartu kredit itu gunanya untuk apa sih ya? Untuk pembayaran yang dikasih limitnya 10 juta, nanti di akhir ini bisa bayar gitu. Jadi dia bisa pakai uangnya gitu. Nah, ada saldo, transaksi, tagihan, dan lain sebagainya. Jadi dibedakan tadi ada 4 pembedaan. Ada rekening pusat, ada reksadana, ada RDN-nya, ada KPR, dan ada info kartu kredit. Kita bisa next di M transfer. Nah, untuk M transfer ini ya transfer pertama antar rekening,
terus antar bank. Bedanya antar rekening itu sesama BCA dan antar bank itu seluruh bank yang mungkin memiliki integritas gitu, kayak misalkan ternyata BCA ini sama ATM bersama. Nah, yang ATM bersama itu siapa aja. Nah, itu bisa ini. Kalau misalkan ternyata bank itu nggak masuk ke ATM bersama, ya udah nggak bisa dikirim gitu. Untuk transfernya juga antar rekening, antar bank, bisa menggunakan BCA virtual account, Sakuku, status transaksi Sakuku, dan inbox di sini. Saja dari home. Untuk M payment. Nah, M paymentnya untuk pembayaran yang bisa, yang pertama untuk kartu kredit, untuk handphone, untuk telepon, untuk publik gitu. Mungkin ada pembayaran publik di sini bisa dilihat. Tuh PAM, untuk PAM-nya. Nah, habis itu juga BPJS, pajak, asuransi, internet, pinjaman lainnya. Jadi ini M-Payment tuh gunanya untuk membayar layanan-layanan yang telah terintegritas dengan BCA. Satu ada M-Commerce. Nah, M-Commerce ini ada voucher isi ulang untuk pulsa, terus ada PLN prabayar, ada PLN manual advice, dan lainnya. Jadi PLN prabayar ini PLN yang mungkin nggak menggunakan yang seperti sekarang menggunakan pulsa, tapi dia langsung per bulan. Nah, itu bisa diintegritaskan pembayarannya menggunakan kode si dari PLN-nya, nanti dibayar tagihannya gitu lewat BCA ini. Terus ada cardless. Nah, apa sih gunanya cardless nih? Nah, cardless nih sekarang karena ternyata ATM mesin ATM-nya itu bisa online, nah bisa terintegritas melalui jaringan. Nah, jadi ada fitur cardless, yang mana cardless itu tidak menggunakan kartu, tapi dia bisa ngambil gitu uangnya, bisa tarik tunai, bisa setor tunai, bisa juga ke cabang dan sebagainya. Bisa ada inbox. ada M-Admin. M-Admin. Nah, untuk M-Admin ini bisa ganti PIN yang berkaitan dengan admin lah. Atur one click, atur kuasa debit, blokir kartu kredit, kontrol kartu kredit, request limit kartu kredit, terus ngedaftar, menghapus untuk koneksi kartu kredit, e-statement kartu kredit, ngedaftar juga, request ulang, reset password, aktivitas kartu kredit, aktivitas kartu, buat atau ubah PIN, hapus daftar, transfer antar rekening, transfer antar bank, transfer BCA virtual akun, transfer Sakuku, pembayaran dan pembelian. Jadi bisa dihapus daftarnya gitu. Terus lanjut ke flash. Nah, untuk ke flash ini ada ya bisa mengecek gitu untuk flash. Karena kan di flash ini di BCA itu ada kartunya, kayak misalnya Mandiri itu ada apa namanya e-money dan lain sebagainya gitu, buat kartu pembayaran yang langsung cepat gitu, bisa dicek. Nah, habis itu ada bagi-bagi itu ada happy birthday, bisa dikasih, misalkan saya mau ngasih ke orang gitu menggunakan fitur ini, bagi-bagi dan lain sebagainya. Terus ada lifestyle. Nah, untuk lifestyle ini coba kita lihat ya, nanti dulu loading. Nah, untuk lifestyle tuh bisa belanja harian, gadget, elektronik, voucher belanja, voucher game. Nah, biasanya juga nih bisa dilihat dari beritanya juga, misalkan menggunakan BCA kalau beli, nah itu bisa dapat diskon. Nah, itu untuk keuntungannya gitu, untuk menarik bagi pelanggan bisa tetap nyaman dalam penggunaan BCA ya, selalu ada timbal baliknya gitu, bukan cuma BCA doang yang ingin berbisnis, tapi di bisnis itu juga harus menguntungkan si pembelinya juga gitu, teman-teman. Nah, untuk mungkin penjelasannya. Nah, terus sini ada notifikasi, ada transaksi sama aja kayak tadi mungkin ya. Ini fitur paling cepatnya gitu. Ada transfer, payment, ada e-commerce dan lain sebagainya. Mungkin segitu penjelasan buat BCA Mobile ini. Kurang lebihnya mungkin bisa di-sharing-sharingnya sama sama bareng-bareng gitu. Karena mungkin untuk BCA ini
apa ya, rentan gitu loh untuk dibuka-buka, untuk digeledah lebih dalam karena banyak pin-pin dan informasi penting. Jadi mungkin sekian aja gitu dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. eh Bisa di next ke video selanjutnya untuk penutupan. Yes, tadi gue buka buka ini real akun saya. Oke, tadi adalah sedikit eh, analisis mengenai perbankan konvensional untuk aplikasinya. Kita eh, membahas mengenai apa pembayarannya, terus kelebihannya dan lain sebagainya. Mungkin kenapa sedikit doang ya? Tadi juga udah dijelasin ya sebelumnya. Karena banyak sekali privasi di dalamnya dan perbankan ini rentan. Jadi mungkin saya harapkan gitu ketika mungkin terutama untuk dosen saya Pak Ade, kita bisa next tuh sharing-sharing lagi gitu mengenai alur sistemnya atau pembuatan di dalam pembuatan sistem perbankan atau dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.